Pernahkah Anda melihat para tukang kebun mengecat putih batang pohon di musim gugur? Bagaimana jika kami katakan bahwa praktik ini tidak hanya membuang waktu percuma, tapi juga berpotensi membahayakan pohon-pohon kesayangan Anda? Bersiaplah untuk terkejut, karena hari ini kami akan membongkar salah satu mitos berkebun yang paling populer dan keliru. Tradisi mengecat putih batang pohon ini berakar jauh dalam sejarah. Awalnya, praktik ini dilakukan untuk melindungi pohon dari sengatan matahari dan hama. Orang-orang percaya bahwa batang yang putih akan memantulkan sinar matahari dan mengusir serangga. Tapi, benarkah demikian? Terutama jika dilakukan di bulan September? Mari kita cari tahu. Jadi, mari kita langsung membahas salah satu kesalahpahaman pertama dan paling umum mengenai pengecatan kapur pada pohon di musim gugur. Banyak tukang kebun mengecat batang pohon di bulan September dengan anggapan bahwa ini akan melindungi tanaman mereka dari sengatan matahari. Idenya terdengar logis. Warna putih memang dikenal sangat baik dalam memantulkan sinar matahari. Namun, argumen ini tidak berlaku atau tidak efektif justru di bulan September. Pada waktu ini, matahari tidak lagi seterang dan seagresif di musim panas. Aktivitasnya menurun drastis. Hari-hari menjadi lebih pendek dan intensitas radiasi ultraviolet pun berkurang. Yang paling penting, daun-daun pada pohon buah belum gugur sepenuhnya. Tajuk pohon, bahkan jika daun-daunnya mulai menguning, tetap memberikan naungan alami bagi batang dan cabang-cabang besar. Perlindungan alami ini secara efektif melindungi kulit kayu dari paparan langsung sinar matahari. Dengan demikian, risiko pohon mengalami sengatan matahari di bulan September sangat minimal, bahkan bisa dibilang hampir nol. Alam sendirilah yang telah menjaga kenyamanan dan keamanan tanaman Anda. Upaya Anda untuk pengecatan kapur di periode ini, yang ditujukan untuk perlindungan dari matahari, akan sia-sia. Anda hanya membuang-buang waktu dan bahan untuk mengatasi masalah yang sebenarnya tidak ada pada waktu ini. Ingat, efektivitas setiap pekerjaan di kebun sangat bergantung pada pemilihan waktu yang tepat. Baik, mari kita bahas poin kedua yang membuat kegiatan memutihkan batang pohon di bulan September menjadi sama sekali tidak berarti. Meskipun ada kebutuhan sedikit pun untuk melindungi batang pohon dari sinar matahari, yang mana, seperti yang sudah kita ketahui, itu tidak benar. Cuaca musim gugur akan dengan cepat membuat semua usaha Anda sia-sia. Tentu saja, ini tentang hujan di musim gugur. September adalah bulan di mana cuaca cenderung berubah-ubah dan seringkali lembab. Hujan turun secara teratur, bahkan kadang-kadang bisa berlangsung berhari-hari. Coba bayangkan, Anda sudah menghabiskan seharian penuh, bahkan mungkin lebih, untuk memutihkan setiap batang pohon di kebun Anda dengan sangat hati-hati. Anda meracik larutan, mengoleskannya perlahan ke batang pohon, sambil membayangkan kebun yang indah dan terlindungi. Tapi apa yang terjadi? Keesokan paginya, atau beberapa hari kemudian, hujan deras pun mengguyur. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Cat putih biasa, yang umumnya terbuat dari kapur, akan langsung luntur begitu saja oleh air. Cat itu tidak sempat melekat sempurna pada kulit batang, sehingga tidak membentuk lapisan pelindung yang kuat. Alih-alih lapisan putih yang rata, Anda akan melihat noda-noda kotor yang berlepotan di batang pohon. Dan sebagian besar cat putih itu akan berakhir di tanah di bawah pohon. Ini tidak hanya membuat semua usaha Anda sia-sia, tetapi juga merusak pemandangan kebun secara estetika. Alih-alih batang pohon yang bersih dan putih, Anda malah mendapatkan noda dan bercak kotor. Pada dasarnya, Anda melakukan pekerjaan yang sifatnya sementara dan cepat menghilang. Anda benar-benar membuang-buang hasil kerja keras Anda dengan air hujan. Jadi, sebelum Anda mengambil kuas untuk memutihkan pohon di bulan September, perhatikanlah perakiraan cuaca. Mari kita luruskan satu kesalahpahaman umum lainnya, bahwa pemutihan batang pohon di bulan September dapat melindungi pohon dari hama. Banyak pekebun yakin lapisan putih itu akan mengusir serangga,
atau mencegah mereka naik ke pohon untuk bersembunyi di musim dingin. Namun sayangnya, kenyataan berkata lain. Pertama, bulan September sudah terlalu terlambat untuk memerangi sebagian besar hama kebun secara aktif. Sebagian besar serangga yang menjadi ancaman bagi pohon sudah menyelesaikan siklus hidupnya, atau kemungkinan besar sedang aktif bersiap untuk bersembunyi di musim dingin. Mereka sudah bersembunyi di dalam tanah, di bawah dedaunan kering, di celah-celah kulit pohon, atau sudah meletakkan telur di tempat-tempat tersembunyi. Lapisan cat putih pada batang pohon bukanlah penghalang serius bagi mereka. Jika hama sudah menemukan tempat berlindung di bawah kulit kayu atau di tempat lain yang tidak terjangkau, lapisan kapur di bagian luar sama sekali tidak akan mengganggu mereka. Terlebih lagi, beberapa hama, seperti tikus atau kelinci yang dapat merusak kulit kayu di musim dingin, sama sekali tidak bereaksi terhadap lapisan cat putih itu. Bagi mereka, itu sama sekali bukan penghalang. Daripada hanya mengandalkan pengecatan putih di musim gugur untuk perlindungan dari hama, jauh lebih efektif menggunakan metode lain. Misalnya, pemangkasan sanitasi di musim gugur, pembersihan dedaunan rontok dan sisa-sisa tanaman, serta penggemburan tanah di sekitar pangkal pohon. Inilah yang benar-benar membantu mengurangi populasi hama. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghancurkan tempat persembunyian serangga di musim dingin, bukan untuk menciptakan penghalang permukaan yang lagi pula cepat hanyut oleh hujan. Jadi, untuk memerangi hama di bulan September, lebih baik memilih metode yang lebih terarah dan efektif daripada hanya mengandalkan kuas dan cat putih. Selain dampak-dampak yang mungkin sudah Anda ketahui, ada satu lagi kerugian dari pengecatan batang pohon di bulan September yang sering luput dari perhatian, padahal sangat krusial, potensi terhambatnya proses pernapasan pada kulit kayu. Ya, pohon juga bernapas, dan proses ini sangat vital bagi kelangsungan hidup mereka. Kulit kayu bukan sekadar lapisan pelindung terluar, ia memiliki mikropori-mikropori atau pori-pori mikro, tempat pertukaran gas dengan lingkungan sekitar. Ini bisa diibaratkan seperti kulit manusia yang juga bernapas. Ketika Anda mengoleskan lapisan cat putih yang tebal pada batang pohon, terutama jika formulanya tidak tepat atau terlalu pekat, Anda berisiko menyumbat pori-pori mikro tersebut. Bayangkan jika Anda membungkus diri dengan plastik tebal yang kedap udara, tentu Anda akan sulit bernapas. Kurang lebih, hal serupa terjadi pada pohon. Penyumbatan pori-pori ini dapat mengganggu proses alami pertukaran gas dan penguapan air. Pohon akan kesulitan untuk bernapas dan mengatur keseimbangan air internalnya. Hal ini sangat kritis, terutama bagi pohon-pohon muda yang memiliki kulit kayu masih halus dan belum sepenuhnya terbentuk, sehingga paling sensitif terhadap gangguan semacam ini. Di musim gugur, saat pohon bersiap menghadapi musim dingin dan memperlambat proses kehidupannya, sangat penting bagi mereka untuk bisa bernapas dengan leluasa. Menciptakan penghalang buatan yang padat pada kulit kayu justru bisa menyebabkan stres pada tanaman dan melemahkannya sebelum datangnya cuaca dingin. Alih-alih membantu, Anda justru secara tidak sadar membebani pohon. Ingatlah, proses alami di alam akan berfungsi paling baik saat kita tidak mengintervensinya tanpa ada kebutuhan mendesak. Dan di bulan September, tidak ada urgensi untuk melakukan pengecatan batang pohon. Poin selanjutnya menyangkut aspek praktis dan ekonomis yang seringkali diremehkan banyak pekebun saat melakukan pemutihan pohon di bulan September. Ini jelas saja adalah pemborosan waktu dan tenaga Anda yang berharga. Berkebun adalah hobi yang menuntut banyak usaha. Setiap jam yang dihabiskan di kebun harus membawa manfaat nyata. Coba pikirkan, memutihkan pohon bukanlah pekerjaan yang selesai dalam sekejap mata. Anda harus menyiapkan larutan, kadang mencampur beberapa bahan, lalu mengaplikasikannya dengan hati-hati ke setiap batang, bahkan terkadang ke cabang-cabang utama yang besar. Ini memakan waktu dan membutuhkan tenaga fisik, apalagi jika Anda memiliki kebun yang luas. Sekarang, ingat kembali semua poin sebelumnya.
Hujan musim gugur akan menghapus kerja keras Anda. Perlindungan dari sengatan matahari tidak diperlukan di bulan September, dan hama sudah bersembunyi. Pada akhirnya, semua upaya Anda menjadi sia-sia. Jam-jam yang terbuang untuk memutihkan pohon sebenarnya bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan penting lainnya di musim gugur. Misalnya, untuk pemangkasan sanitasi yang membentuk tajuk dan membuang cabang-cabang yang sakit, atau untuk membersihkan secara menyeluruh daun-daun gugur yang merupakan sarang penyakit dan hama. Anda juga bisa fokus pada penyiraman mendalam yang sangat krusial agar pohon berhasil melewati musim dingin. Alih-alih melakukan itu, Anda justru mengerjakan sesuatu yang tidak membawa manfaat apapun, hanya menciptakan ilusi aktivitas yang produktif. Waktu dan tenaga Anda adalah sumber daya berharga yang harus digunakan secara bijak. Jangan buang-buang untuk metode perawatan kebun yang sudah usang dan tidak efektif, terutama ketika ada tugas-tugas jauh lebih penting yang menanti perhatian Anda di musim gugur. Optimalkan pekerjaan Anda dan lakukan hanya yang benar-benar diperlukan. Melanjutkan topik pengeluaran yang sia-sia, mari kita bincangkan aspek ekonomi dari praktik pemutihan pohon di bulan September. Ini bukan hanya membuang waktu dan tenaga, tetapi juga pengeluaran finansial yang sama sekali tidak ada gunanya. Untuk memutihkan pohon, Anda tentu butuh bahan-bahan. Setidaknya, Anda memerlukan kapur atau campuran khusus pemutih pohon yang sudah jadi. Harganya memang bervariasi, dan meskipun satu kemasan mungkin terlihat murah, coba kalikan dengan jumlah pohon di kebun Anda, ditambah lagi ini adalah tradisi tahunan pemutihan pohon di musim gugur. Pada akhirnya, jumlah yang terkumpul bisa jadi cukup signifikan. Nah, sekarang coba Anda ingat, pemutih ini akan luntur terbawa hujan, tidak melindungi dari sengatan matahari musim gugur, dan juga tidak mengusir hama. Artinya, Anda membeli produk, menggunakannya, tapi ia tidak menjalankan fungsi yang dijanjikan di bulan September. Uang Anda benar-benar hanyut bersama air hujan. Ini ibarat membeli payung, lalu menggunakannya di dalam ruangan saat tidak ada hujan. Dana tersebut bisa dibelanjakan jauh lebih efektif dan bermanfaat bagi kebun Anda. Misalnya, untuk membeli pupuk berkualitas yang benar-benar akan membantu pohon mempersiapkan diri menghadapi musim dingin dan memastikan panen yang baik tahun depan. Atau untuk membeli obat-obatan khusus pencegah penyakit dan hama yang bekerja secara terarah dan efektif. Mungkin juga Anda membutuhkan alat kebun baru yang akan memudahkan perawatan tanaman. Jangan terbuai dengan ilusi murahnya pemutih pohon ini. Mengingat ketidakgunaannya di bulan September, jumlah berapapun yang dikeluarkan untuk itu adalah pemborosan. Pendekatan rasional dalam berkebun tidak hanya menghemat waktu, tapi juga pengelolaan anggaran yang bijak. Investasikan uang Anda pada hal-hal yang benar-benar membawa hasil nyata, bukan pada tradisi yang sudah lama kehilangan relevansinya di periode ini. Mari kita fokus pada satu hal yang sangat penting, terutama terkait dengan pohon-pohon muda. Pelapisan kapur, whitewashing, pada bulan September, bagi bibit pohon yang masih rapuh, bisa jadi bukan hanya tidak berguna, tapi justru sangat merugikan. Kulit batang mereka masih sangat tipis dan sensitif, sehingga memerlukan penanganan khusus yang sangat hati-hati. Bayangkan saja kulit bayi yang lembut. Kulitnya jauh lebih peka terhadap segala pengaruh dari luar dibandingkan kulit orang dewasa. Sama halnya dengan pohon muda. Kulit batangnya belum mengeras dan belum membentuk lapisan pelindung yang kuat. Mengaplikasikan lapisan kapur pada kulit batang tersebut, terutama jika kapur itu mengandung bahan agresif, misalnya terlalu banyak kapur atau tambahan yang tidak tepat, dapat menyebabkan iritasi atau bahkan luka bakar kimia yang serius. Bahkan seandainya tidak sampai terjadi luka bakar, lapisan kapur yang tebal bisa mengganggu proses alami pada kulit batang pohon. Kita sudah membahas soal respirasi, tapi bagi pohon muda, ini jauh lebih kritis. Gangguan pertukaran gas dan kelembaban akan melemahkan tanaman muda tersebut,
merampas sebagian sumber daya penting yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi musim dingin. Alih-alih menimbun nutrisi dan menguatkan diri sebelum dingin tiba, bibit pohon malah membuang energi untuk pulih dari efek pelapisan kapur. Akibatnya, pohon muda akan memasuki musim dingin dalam keadaan lemah, meningkatkan risiko membeku atau terserang penyakit. Anda yang berniat melindunginya, justru tanpa sadar malah memberinya stres dan bahaya tambahan. Bagi bibit pohon muda, hal yang jauh lebih penting adalah penyiraman yang benar, perlindungan dari hama pengerat, dan perlindungan dari cuaca dingin ekstrem, bukan pelapisan kapur yang sia-sia dan berpotensi merusak di bulan September. Jaga si kecil Anda dengan baik, dan jangan biarkan mereka menghadapi tantangan yang tidak perlu. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kondisi kesehatan pohon secara keseluruhan. Pengapuran hanya boleh dilakukan pada tanaman yang benar-benar sehat. Jika kulit pohon Anda sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seperti retokan, luka, atau gejala penyakit, maka pengapuran di bulan September justru tidak hanya tidak membantu, tetapi juga dapat memperparah masalah secara signifikan. Bayangkan Anda memiliki luka di tangan. Apakah Anda akan mengoleskan cat padanya untuk melindungi? Tentu saja tidak. Pertama-tama, Anda akan membersihkan luka dengan antiseptik, menutupinya dengan plester atau perban agar bisa sembuh. Prinsip yang sama berlaku untuk pohon. Jika batang pohon memiliki luka beku, kerusakan mekanis, atau bekas serangan hama, pengapuran hanya akan mengunci masalah tersebut di dalamnya. Lapisan kapur atau cat bisa menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan infeksi jamur dan bakteri di bawahnya. Kelembaban yang masuk melalui retakan di bawah lapisan kapur akan terperangkap di sana, dan kurangnya ventilasi akan memicu perkembangbiakan patogen. Anda hanya menutupi sumber masalah, mencegahnya untuk bernapas dan sembuh secara alami. Alih-alih mengapur pohon yang rusak di bulan September, Anda harus melakukan tindakan penyembuhan terlebih dahulu. Bersihkan luka dari jaringan mati, lalu obati dengan salep khusus pohon atau fungisida untuk menghentikan perkembangan infeksi. Hanya setelah luka sembuh total dan kulit pohon pulih sepenuhnya, barulah Anda bisa mempertimbangkan prosedur perlindungan. Di musim gugur, yang lebih penting adalah mempersiapkan pohon untuk menghadapi musim dingin dengan menyembuhkannya, bukan malah menutupi penyakitnya. Pohon yang tidak sehat tidak akan mampu melawan cuaca dingin dengan efektif, dan pengapuran jelas bukan solusi ajaib di sini. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai komposisi cat kapur pohon itu sendiri. Banyak pekebun menggunakan kapur sirih biasa, dan itu memang sudah cukup baik. Namun terkadang dalam upaya meningkatkan perlindungan, mereka menambahkan berbagai komponen lain. Disinilah muncul risiko. Larutan yang tidak tepat atau penggunaan bahan tambahan yang terlalu agresif justru bisa lebih banyak merusak daripada melindungi. Apalagi jika dilakukan saat pengapuran di musim gugur. Faktanya, beberapa komponen, terutama dalam konsentrasi tinggi, bisa terlalu agresif untuk kulit pohon. Misalnya, tembaga sulfat yang sering ditambahkan ke cat kapur untuk desinfeksi dalam jumlah besar justru bisa membakar kulit pohon yang lembut, terutama pada pohon muda. Jika Anda menggunakan campuran yang sudah jadi, selalu baca komposisi dan ikuti petunjuk dengan cermat. Hindari bereksperimen dengan resep tradisional yang takarannya seringkali hanya berdasarkan perkiraan. Masalahnya bukan hanya pada sifat agresif bahan. Larutan kapur biasa, meskipun aman, namun mudah luntur terbawa hujan musim gugur, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika Anda ingin cat kapur bertahan lebih lama, Anda perlu menggunakan cat khusus untuk pohon atau larutan dengan tambahan zat perekat. Namun, bahkan produk ini tidak akan seefektif saat musim semi jika diaplikasikan di bulan September, karena tingkat kelembapan yang tinggi, bahan tambahan yang berbahaya atau konsentrasi yang salah, tidak hanya merusak kulit pohon, mereka bisa mengganggu fungsi pelindungnya, membuatnya lebih rentan terhadap embun beku dan penyakit.
Bayangkan Anda mengoleskan zat yang terlalu korosif ke kulit Anda sendiri. Kulit akan memerah, bahkan mungkin mengelupas. Hal yang sama terjadi pada kulit pohon. Jadi, jika memang harus melakukan pengapuran, lakukanlah dengan bijak. Gunakan formulasi yang terbukti aman, dan yang terpenting, di waktu yang tepat. Bulan September jelas bukan waktu yang tepat untuk mengambil risiko ini. Nah, kalau bukan di bulan September, kapan sebenarnya waktu yang paling tepat untuk mengecat batang pohon dengan kapur? Jawabannya cukup sederhana dan jelas. Waktu terbaik adalah di akhir musim dingin atau awal musim semi. Periode ini biasanya jatuh pada akhir Februari, Maret hingga awal April, tergantung pada zona iklim dan kondisi cuaca setempat. Mengapa tepat waktu itu? Karena pada masa inilah pengecatan kapur berfungsi krusial sebagai pelindung utama, yaitu melindungi dari sengatan matahari di musim semi. Di akhir musim dingin dan awal musim semi, matahari mulai bersinar sangat terik dan aktif. Siang hari sudah terasa cerah dan hangat, namun tanah di bawahnya masih membeku. Akibatnya, kulit kayu pohon, terutama di sisi selatan yang terpapar langsung, akan menjadi sangat panas sepanjang hari. Namun, di malam hari suhu bisa turun drastis, seringkali hingga di bawah 0 derajat. Perubahan suhu yang ekstrem ini, dari panas di siang hari ke dingin membeku di malam hari, menyebabkan air dalam jaringan kulit kayu mengembang dan menyusut secara berulang. Fenomena ini memicu munculnya apa yang disebut retakan beku, yaitu retakan dalam yang bisa merusak batang hingga ke bagian kayunya. Retakan semacam ini menjadi celah terbuka bagi hama dan penyakit, yang sangat melemahkan pohon dan bahkan bisa menyebabkan kematiannya. Lapisan kapur putih yang diaplikasikan pada periode ini secara efektif memantulkan sinar matahari, mencegah batang pohon menjadi terlalu panas di siang hari. Dengan begitu, kapur putih tersebut membantu meratakan fluktuasi suhu, melindungi kulit kayu dari terbentuknya retakan beku. Selain itu, pada waktu ini, curah hujan lebat dan sering tidak sebanyak di musim gugur, sehingga lapisan kapur akan bertahan jauh lebih lama dan menjalankan fungsi pelindungnya sepanjang periode kritis. Jadi, ingatlah baik-baik. Kunci utama keberhasilan pengecatan batang pohon dengan kapur adalah pemilihan waktu yang tepat. Baiklah, karena kita sudah sepakat bahwa memutihkan batang pohon di bulan September bukanlah metode yang tepat, mari kita bahas apa saja yang sebenarnya perlu dilakukan di kebun pada saat ini. Perawatan pohon di musim gugur seharusnya sangat berbeda, fokus pada persiapan nyata untuk menghadapi musim dingin dan menjaga kesehatan tanaman secara menyeluruh. Salah satu tugas utama adalah pemangkasan sanitasi. Bulan September adalah waktu yang ideal untuk membuang semua dahan yang kering, rusak, sakit, atau patah. Dahan-dahan seperti itu tidak memberikan manfaat apapun, bahkan menjadi sumber potensial infeksi dan tempat berlindung bagi hama. Dengan membuangnya, Anda meningkatkan sirkulasi udara di tajuk pohon, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan membantu pohon melewati musim dingin dengan lebih baik. Jangan lupa untuk mengoleskan Trisil atau salep khusus pada setiap luka bekas pangkasan. Langkah penting berikutnya adalah membersihkan secara menyeluruh daun-daun gugur dan sampah di sekitar pangkal batang pohon. Banyak hama dan patogen penyakit berhibernasi tepat di sisa-sisa tanaman di bawah pohon. Dengan membersihkan dan memusnahkan daun-daun tersebut, Anda menghilangkan tempat berlindung yang nyaman bagi mereka dan mengurangi risiko infeksi di kebun pada musim berikutnya. Mengumpulkan daun-daun dan membakarnya atau membuangnya keluar dari kebun adalah tindakan yang jauh lebih efektif daripada metode pemutihan batang manapun. Di bulan September, Anda juga bisa melakukan pemangkasan pembentukan ringan dengan membuang dahan-dahan yang tumbuh ke dalam tajuk atau yang saling bersaing. Ini membantu meningkatkan pencahayaan dan sirkulasi udara yang penting untuk panen di masa depan.
Secara keseluruhan, pemangkasan di musim gugur ini ibarat pembersihan besar-besaran bagi pohon sebelum hibernasi musim dinginnya. Manfaatnya pun jauh lebih besar daripada sekadar mengecat batang pohon. Jadi, fokuslah pada tugas-tugas ini dan kebun Anda pasti akan berterima kasih. Melanjutkan pembahasan tentang pekerjaan musim gugur yang benar-benar bermanfaat, mari kita bahas satu lagi aspek yang sangat krusial. Penyiraman cadangan air. Jika musim gugur terasa kering, jenis penyiraman ini menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mengecat batang pohon. Apa itu penyiraman cadangan air? Ini adalah proses membasahi tanah secara melimpah dengan air sebelum datangnya musim dingin. Tujuannya adalah untuk menciptakan cadangan air yang cukup di lapisan tanah tempat akar tumbuh, yang akan membantu pohon bertahan melewati musim dingin. Saat tanah membeku, akar tidak dapat menyerap air. Jika pohon memasuki musim dingin dengan cadangan air yang tidak memadai, ia bisa mengalami apa yang disebut kekeringan fisiologis. Ini adalah kondisi di mana air tersedia di sekitar dalam bentuk es, tetapi tanaman tidak dapat menyerapnya dan akhirnya mengering. Penyiraman cadangan air ini sangat penting, terutama untuk pohon muda dan yang baru ditanam. Mereka belum memiliki sistem akar yang kuat dan berkembang, yang mampu mencari air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Untuk pohon dewasa, ini juga sangat bermanfaat. Penyiraman harus dilakukan secara bertahap, agar air memiliki cukup waktu untuk meresap hingga kedalaman 1 meter. Jumlah air yang dibutuhkan bervariasi tergantung ukuran pohon dan jenis tanah, tetapi umumnya dibutuhkan beberapa ember atau bahkan barel untuk setiap pohon buah. Penyiraman cadangan air yang tepat berkontribusi pada penyerapan nutrisi yang lebih baik, memperkuat kekebalan pohon, dan membantunya mengatasi tekanan musim dingin. Ini adalah investasi langsung untuk kesehatan dan produktivitas kebun Anda di tahun berikutnya. Sebagai perbandingan, mengecat batang pohon di bulan September hanyalah pemborosan air yang akan cepat luntur dan tidak memberikan manfaat signifikan. Jadi, jika cuaca kering, ambillah selang air, bukan kuas. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting, dalam daftar pekerjaan musim gugur, dan ini jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mengecat batang pohon di bulan September. Perlindungan yang tepat untuk bibit muda dari embun beku dan hama pengerat. Ini sangat vital demi kelangsungan hidup mereka di tengah kondisi musim dingin yang ekstrim. Pohon-pohon muda, terutama yang berusia 1 hingga 2 tahun, memiliki kulit batang yang sangat lembut. Kulit ini mudah rusak oleh suhu rendah serta gigitan tajam kelinci atau tikus. Kerusakan akibat embun beku dapat memusnahkan bibit yang belum kuat sepenuhnya. Sementara itu, hama pengerat dengan menggerogoti kulit batang secara melingkar akan menghalangi pohon untuk menyerap nutrisi yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Mengecat batang pohon, seperti yang sudah kita bahas, bukanlah perlindungan efektif baik dari embun beku maupun hama pengerat. Tikus dan kelinci tidak akan gentar menghadapi lapisan kapur. Demikian pula, dari embun beku yang parah, lapisan cat tipis tidak akan memberikan perlindungan. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan metode perlindungan lain yang lebih andal. Untuk melindungi dari hama pengerat, jaring plastik khusus atau jaring kawat halus sangat cocok. Jaring ini dililitkan mengelilingi batang pohon dari bawah hingga cabang-cabang utama pertama. Anda juga bisa menggunakan lapisan aspal atau kain fiberglass. Penting agar lapisan pelindung ini ditanam beberapa sentimeter ke dalam tanah, sehingga tikus tidak bisa menggali di bawahnya. Untuk perlindungan dari embun beku, Anda bisa menumpuk tanah di sekitar pangkal batang, membentuk gundukan kecil. Ini akan melindungi leher akar. Batang pohon dan cabang-cabang muda itu sendiri bisa dibungkus dengan karung goni, spoon bone, atau bahan penutup lain yang dapat bernapas. Ini akan menciptakan lapisan udara yang akan mengurangi dampak embun beku.
Pendekatan komprehensif untuk melindungi bibit muda ini berkali-kali lipat lebih efektif dan penting daripada sekadar mengecat batang pohon yang tidak berarti. Investasikan pada perlindungan nyata, dan pohon-pohon muda Anda akan berhasil melewati musim dingin. Tapi tahukah Anda apa yang paling mengejutkan? Pengecatan batang pohon di bulan September bukan hanya tidak berguna, tapi justru bisa berbahaya. Alih-alih melindungi, justru bisa menahan kelembapan di sekitar batang, menciptakan kondisi ideal bagi perkembangan penyakit jamur. Ini berarti, dengan niat baik Anda untuk membantu, justru menempatkan pohon-pohon Anda pada risiko tambahan, tepat sebelum mereka memasuki masa dormansi musim dingin. Ini benar-benar sebuah plot twist dalam berkebun yang masih banyak diabaikan. Jadi ingatlah, baik-baik, pengecatan pohon di bulan September adalah kebiasaan lama yang tidak membawa manfaat, hanya membuang waktu, uang, dan bahkan bisa merugikan. Sebagai gantinya, fokuslah pada metode yang benar-benar efektif untuk mempersiapkan kebun Anda menghadapi musim dingin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda menyukai tips-tips kami, jangan lupa tekan tombol suka, like, berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Dan tentu saja, tinggalkan komentar Anda. Apakah Anda pernah mengecat pohon di musim gugur? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.